Sejak dicanangkan sebagai desa inovatif pada tanggal 28 Mei 2011, Desa Melatiharjo terus melakukan inovasi. Tahap pertama yang dikembangkan adalah pertanian beras, klengkeng, dan desa IT. Tahap berikutnya adalah pengembangan greenhouse untuk tanaman bayam, kol, kangkung, tomat, dan tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi sendiri maupun dijual. Dan terakhir adalah pengembangan broadband learning center. Kedepannya, Desa Melatiharjo akan mengembangkan varian beras dan pupuk organik cair. Dalam rangka memperkenalkan greenhouse kepada masyarakat, Desa Melatiharjo juga mengadakan kegiatan pendidikan kemasyarakatan, teknologi entrepreneur atau teknopreneur. Pelatihan teknopreneur tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan greenhouse untuk budidaya sayuran organik bagi lansia. Umumnya, budidaya sayuran banyak dilakukan di dataran tinggi dengan suhu udara, kelembapan relatif, dan cahaya tertentu yang mendukung pertumbuhan sayuran. Sehingga pembudidayaan sayuran organik di areal terbuka dataran rendah jarang dilakukan karena membutuhkan perawatan yang ekstra. Selain greenhouse, Desa Melatiharjo juga menerapkan sistem e-learning dalam rangka menuju desa inovatif, yaitu pemanfaatan teknologi yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem informasinya. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur e-learning yang telah ada berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia. Teknologi ini terus dikembangkan hingga adanya Broadband Learning Center yang mengajarkan tentang pengetahuan komputer, pengetahuan tentang software open source. Diharapkan dengan adanya pengembangan teknologi ini, Desa Melatiharjo akan semakin berkembang pesat dan mencapai kemakmuran yang merata di dalam segala aspek kehidupan. Budidaya dan pengembangan tanaman klengkeng itu sendiri sudah menghabiskan lahan seluas 1 hektar yang bisa ditanami 700 pohon klengkeng. Untuk memanen buah klengkeng itu sendiri membutuhkan waktu 6 bulan, mulai sejak berbunga, berbuah, dan siap untuk dipetik. Tahun ini pemerintah mentargetkan agar bisa menanam sebanyak 2.500 pohon klengkeng. Selain budidaya tanaman klengkeng, pemerintah juga berfokus untuk mengembangkan konsep klengkeng dan padi yang tumbuh secara bersama-sama. Bapak Gubernur juga menyempatkan untuk melihat secara langsung rekayasa genetika padi yang merupakan persilangan dari benih Cina. Pemulihaan tanaman ini pun sudah dilakukan sejak 6 tahun yang lalu untuk dapat menghasilkan padi jenis premium. Harapannya ke depan, Desa Melatiharjo ini akan menjadi desa model perkembangan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian. Kabupaten Demak yakin program desa inovatif dapat dijalankan secara optimal selama terus mendapatkan dukungan dari para aktor yang terlibat. Adapun aktor dalam desa inovatif itu sendiri yaitu pemerintah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten berperan memberi bantuan, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan. Pemerintah desa merencanakan pembangunan bersama masyarakat, mengkoordinasi pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat desa turut partisipasi aktif dan mengawasi pembangunan. Perguruan tinggi atau akademisi bisa memberi transfer iptek dan pendampingan, serta pelaku usaha bisa berinvestasi dan melakukan kerjasama usaha. Kepala Desa Melatiharjo, Insinyur Heri Sugiartono, menginginkan agar Desa Melatiharjo mulai memunculkan ciri khas dalam produksi beras. Selain itu juga menggalakkan penanaman buah unggulan yang selama ini hanya menjadi milik daerah dataran tinggi, yaitu penanaman buah klengkeng. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2014-2015 nanti, Desa Melatiharjo dan sekitarnya bisa menjadi daerah sentra klengkeng di Indonesia. Dalam bidang peternakan, selama ini petani hanya bergantung pada rumput-rumput sebagai pakan ternak. Dengan kemajuan teknologi yang ada, ketergantungan itu dapat diminimalisir. Karena petani dapat memanfaatkan limbah-limbah pertanian. Limbah-limbah pertanian itu nantinya dapat diolah lebih jauh menjadi pakan ternak komplit. Sehingga para petani bisa memelihara lebih banyak ternak tanpa perlu mengkhawatirkan soal krisis pangan ternak. Wujud nyata peran aktif Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah untuk membangun pedesaan adalah adanya fasilitasi program desa inovatif yang menjadi salah satu pilar sistem inovasi daerah Jawa Tengah. Yang terpenting dalam memajukan dan mengembangkan desa inovatif ini adalah bagaimana para akademisi dan insinyur dapat terjun langsung untuk menyalurkan ilmunya serta mendampingi para petani.
Hal ini sangat penting karena tanpa keterlibatan langsung dengan alam dan para petani, mustahil untuk dapat terus mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, harapan kami dengan adanya inovasi daerah dan pendampingan ini bisa membawa dampak yang lebih percepatan istilahnya. Kalau boleh dalam kata asing akselerasi, ini akan lebih terarah ya, juga lebih terarah, lebih cepat ya. Dan harapan kita ya bagaimana fasilitas ataupun pendampingan dari pemerintah ini benar-benar kontinu ya. Untuk mendukung perkembangan Desa Melatiharjo, diperlukan juga kerjasama di bidang teknologi, terutama dalam mengenal pasar dan mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dari Desa Melatiharjo. Dalam hal ini, Desa Melatiharjo melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Ya, saya kira masyarakat di Desa Melatiharjo dan sekitarnya sangat inovatif, karena pemimpinnya, Pak Lurah, juga seorang yang kreatif, memiliki komitmen yang tinggi dan ingin mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai inovasi yang dilakukannya di dalam bidang pertanian, mulai dari padi ke buah-buahan. Dan kami berharap agar bersama-sama dengan masyarakat di beberapa desa dapat diciptakan klaster yang lebih besar lagi, karena dengan menciptakan suatu klaster, daya saing masyarakat menjadi lebih kuat, tidak terpecah-pecah, semua bersatu padu, mengorganisasikan dirinya secara gotong royong, dan akhirnya mereka dapat memastikan produk-produk yang bermutu itu dijamin penyalurannya, distribusi dengan baik kepada setiap orang yang membutuhkan. Ini saya hadir di Desa Melatiharjo ini di dalam rangka melihat langsung rekayasa genetika padi oleh Bapak Lurah. Riset yang bagus, cara yang bagus oleh Pak Lurah Melatiharjo ini, tetapi ini belum mendapatkan resmi keizinannya ya, belum diajukan. Jadi ini batas masih percobaan di Desa Melatiharjo, tapi hasilnya ternyata baik. Nah, hal-hal yang seperti ini sangat baik. Saya berharap ini nanti diresmikan, dikonsultasikan dengan BPPT, supaya kalau ini nanti mendapatkan lisensi positif untuk dikembangkan dari varietas unggul berikutnya, saya kira ini juga menjadi sesuatu yang sangat baik. Dan sebelum saya ke sini juga saya berada di salah satu desa, bagian dari Desa Melatiharjo ini, mengembangkan tanaman kelengkeng itoh, dan ternyata tanah di sini cocok sekali. Nah, ini nanti percobaan riset seperti itu juga saya minta ditumbuh kembangkan. Jadi Demak dengan potensi-potensi padi, potensi buah, dan potensi perikanan yang baik ini ke depan harus betul-betul diberdayakan, dibina, didampingi oleh para sarjana-sarjana kita, sehingga pertanian kita maju, jangan okol. Pertanian itu sekarang harus dikasih ilmu, jangan pokoknya, tidak. Ilmunya semua ada. Insinyur pertanian kita banyak sekali. Jadi para insinyur-insinyur muda ini saya berharap minta turun ke bawah, turun ke desa-desa, dampingi petani kita. Potensi-potensi yang ada di desa itu digali. Dari ilmu yang ada disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat situ, sehingga itu akan menjadi suatu potensi tumbuh di desa-desa ini. Dengan menyelenggarakan program desa inovatif ini, maka akan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat pedesaan, membangun infrastruktur yang lebih baik, dan mampu merubah citra pedesaan yang selama ini sering disebut sebagai sumbernya keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Oleh sebab itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk membangun dan mengembangkan desa inovasi menuju perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik, maju, mandiri, dan sejahtera.